Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, baiklah para siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran kita, yakni bab yang ketiga tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Materi ini nanti kita akan pelajari bersama-sama, bersama dengan hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok bahasan kita. Baik. Tujuan dari pembelajaran bab ini adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran, maka peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan makna isi kandungan dari surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 90, 91 dan 32 dengan benar. Kemudian menjelaskan kandungan tajwid dalam surat Al-Maidah ayat 90, 91 dan 32 dengan benar. Kemudian yang ketiga menampilkan contoh perilaku membiasakan diri menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran sebagai implementasi pengamalan dari surat Al-Maidah ayat 90, 91 dan 32 dengan benar. Ini dia tiga dari target atau tujuan yang diharapkan dari kita mempelajari bab ini. Selanjutnya kita akan baca ayat yang berhubungan dengan bab kita ini, yakni surat Al-Maidah ayat 90, kemudian dilanjutkan 91 dan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, wal ansabu wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah, rizun min amali syaitan, rizun min amali syaitan, adalah merupakan perbuatan keji. Min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Baik, kita lihat dulu makna dari ayat ini, makna-makna perkataannya, agar kita bisa memahami kandungan ayat ini, maka kita harus memahami makna dari kata per kata. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras dan berjudi, wal ansab wal azlam, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun adalah perbuatan keji. Min amali syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Baik, perhatikan ayat ini dan kita akan lihat kandungannya. Di sini ada larangan Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi hal-hal yang disebutkan. Siapa yang diperintah untuk menjauhi adalah orang-orang yang beriman. Sebab di awal ayat Allah
memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang dipanggil. Kemudian setelah dipanggil orang-orang yang beriman, diseru orang-orang yang beriman, ya, muncul setelahnya penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Apa penjelasan Allah? Yakni sungguh khamar, yakni minuman keras yang memabukkan, wal maisir, berjudi, wal ansab, wal azlam, ya, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib, meramal nasib. Rizsun min amali syaitan, adalah perbuatan yang keji dari perbuatan setan. Kemudian Allah perintahkan fajtanibuhu, jauhi perbuatan-perbuatan itu. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dari sini kita bisa memahami bahwa jika kita melakukan hal ini, ya, minum khamar atau minum yang memabukkan, kemudian berjudi, ya, kemudian berkurban untuk berhala, ya, dan mengundi nasib atau meramal nasib, maka kita pasti menjadi orang-orang yang rugi. Sebab di sini Allah perintahkan untuk dijauhi agar kita beruntung. Maka siapa yang melakukan ini pasti rugi, celaka, ya, di dunia dan di akhirat. Ya, sebab Allah sudah peringatkan ini. Fajtanibuhu, ya, fajtanibuhu, jauhi perbuatan itu. Ya, ini perbuatan apa? Khamar, ya, minuman keras, wal maisir, berjudi, wal ansab, ini berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi atau meramal nasib, ya, dengan anak panah, ya. Rizsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan setan, perbuatan keji, dan Allah perintahkan untuk dijauhi, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Baik, selanjutnya kita lihat tadi apa yang dilarang oleh Allah. Ada beberapa larangan di sini, ya. Minuman keras, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, ini berkurban untuk berhala, wal azlam, ini mengundi nasib. Nah, itu larangannya, ingat-ingat oleh kalian, ya. 1, 2, 3, 4. Khamar, ya, wal maisir, wal ansab, wal azlam. Baik, catat baik-baik dan diingat oleh kalian, ya, supaya tidak lupa. Kemudian kita lihat kajian tajwidnya, ya. Beberapa saja mungkin yang penting kita pelajari. Ya, dari kalimat innamal khamru, ya, sesungguhnya khamr itu, wal maisiru, berjudi, wal ansab, berkurban, ya, untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib atau meramal nasib. Ini ada gunnah innama, nun bertasdid, kemudian alif lam di sini, al-khamr, ini wal maisir, wal ansab, wal azlam. Ada 4 alif lam di sini. Ya, perhatikan oleh kalian. Di kalimat al-khamr 1 alif lam. Kemudian kalimat wal maisir juga sama alif lam. Wal ansab juga sama alif lam, dan wal azlam. 4, ya. 4 alif lam di sini. Ini semuanya menunjukkan alif lam qamariyah. Ya, alif lam apa? Alif lam qamariyah. Kemudian rijsun, sini ada jim yang disukun. Ya. Ini salah satu kaidah bacaan qalqalah sugoro. Ya, qalqalah sugoro. Sebab dia berada di tengah kalimat. Ya. Ini qalqalah kecil. Dibaca mantul tapi tipis saja, kecil saja. Kemudian tanwin menghadapi huruf mim. Nah, ini bacaan idgham. Ini masuk dalam kaidah bacaan nun mati atau tanwin, atau hukum nun mati atau tanwin. Ya, tanwin atau nun mati menghadapi huruf mim. Ini salah satu huruf idgham. Ya, bagian dari idgham biguna. Oke. Amalis syaitan, di sini ada alif lam lagi. Amalis syaitan. Ya, perhatikan baik-baik. Maka ini adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Ya.
Beda dengan tadi alif lam qamariyah yang 4 beruntun tadi ya di atas. Kalau alif lam qamariyah bunyi lamnya muncul. Innamal khamru, al khamru wal maisir. Ya, alif lamnya atau lamnya muncul di lisan. Kalau alif lam syamsiyah, alif lamnya bunyi lamnya nggak muncul, langsung huruf shin di depannya. Ya, amali syaitan. Ya, itu alif lam syamsiyah. Fajtanibuhu, jim lagi disukun. Ya, ini qalqalah sugro juga. Qalqalah sugro. Kemudian di akhir ayat tuflihun. Nah, ini bacaan mad tabi'i di akhir kalimat adalah hukumnya mad arif lis-sukun. Nah, ini tuh beberapa, ya, itu tadi beberapa kaidah tajwid yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Dan sekaligus tadi kita sudah pelajari apa yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini, ya. Dan kenapa dilarang? Apa akibatnya kalau kita melakukan larangan-larangan ini? Tadi juga sudah kita bahas. Ya, yakni dilarang hal-hal ini sebab bisa merugikan manusia, bisa mencelakakan manusia. Sementara kalau dijauhi, ya, perkara-perkara yang dilarang ini kalau dijauhi, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, ya, di dunia dan di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk dalam ayat yang ke-91. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Ya. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Sungguh setan itu hanya menginginkan, ya, hanya menginginkan apa? Bermaksud, ya, menimbulkan di antara kalian itu al-adawah, permusuhan. Ini maksud setan. Ini yang diinginkan oleh setan, yakni menimbulkan, ya, permusuhan wal baghdha dan kebencian di antara kita ini, di antara manusia. Fil khamri wal maisir, ya, dengan minuman keras dan judi itu. Jadi ini setan menginginkan, ya, dari khamar dan judi ini adalah permusuhan dan kebencian di antara manusia. Ini akibat atau dampak dari khamar dan al-maisir yang diinginkan oleh setan, yakni permusuhan dan kebencian. Apa saja selain kebencian dan permusuhan, ya, dijelaskan di lanjutan ayatnya, ya, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian, wa yasuddakum, dan menghalangi kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah, dari mengingat Allah, wa anis shalah, dan dari melaksanakan atau menegakkan salat. Ya, fahal antum muntahun, tidakkah kamu mau berhenti, ya, berhenti dari khamar dan judi, ya, dari minuman-minuman yang memabukkan dan judi. Sebab dua ini, ya, ini setan yang menginginkan agar kita ini bermusuhan dan saling benci. Kemudian kita lupa dari mengingat Allah dan tidak menjalankan ibadah sholat, meninggalkan sholat, tidak menegakkan sholat. Nah, ini dampak buruk yang diinginkan oleh setan, ya, dari khamar atau yang memabukkan dan judi. Ada 4 di sini yang mereka inginkan atau setan inginkan dari akibat dari khamar dan judi ini adalah ada 4 keburukan. Yang pertama al-adawah, ya, permusuhan. Yang kedua al-baghdha, kebencian, ya, permusuhan, kebencian di antara manusia, orang-orang yang beriman, ya. Kemudian yang ketiga wa yasuddakum an dzikrillah. Ini orang mabuk, orang judi itu pasti
ya terhalangi dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah. Wa anis shalah, dan dari menegakkan salat. Ya, kemudian Allah di akhir ayat menutup fahal antum muntahun. Ya, kenapa kalian tidak berhenti? Ya, kenapa kalian tidak berhenti? Atau tidakkah kalian mau berhenti? Sebab ini hal-hal yang merusak manusia. Bisa menimbulkan permusuhan, pertengkaran, ya, kebencian di antara manusia. Kemudian manusia menjadi lupa dari mengingat Allah. Ya, kemudian juga mereka tidak menegakkan sholat. Ini dampak buruknya, ya. Sangat merusak. Jadi minuman keras dan perjudian. Kemudian di ayat yang berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Baik, perhatikan ayat ini, ya. Ini masih berhubungan juga dengan bab kita. Di bab yang ketiga ini, ya. Min ajli dzalika, oleh karena itu katabna, kami tetapkan satu hukum ala bani Israil, bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini, hukum ini, ya, bagi Bani Israel. Annahu, bahwa sesungguhnya man qatala nafsan bighairi nafsin, maka barang siapa, ya, membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh, ya, bukan karena dia membunuh. Artinya kalau orang yang pembunuh itu hukumannya qisas, dibunuh lagi, ya. Tapi kalau dia membunuh seseorang bukan karena yang dibunuh ini membunuh, au fasadin fil ard, atau bukan karena dia berbuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ya, perhatikan ini. Bagaimana nyawa satu orang itu sangat berharga. Jadi kalau dibunuh tanpa alasan syariat atau alasan syar'i, ya, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat ini, waman ahyaha, dan barang siapa memelihara kehidupan, ya, barang siapa menghidupkan satu orang, ya, menolong orang yang susah, ya, menolong orang yang mungkin kelaparan, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Perhatikan baik-baik ayat ini, ya. Tadi di awal Allah Subhanahu wa taala jelaskan, siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan syariat, ya, dia membunuhnya, maka dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Sebaliknya siapa yang menghidupkan satu manusia, artinya bukan menghidupkan dari yang mati, ya, tapi menolongnya. Ya, kalau dia kelaparan diberi makan, satu orang ditolong, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, ya, sungguh Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Bil bayyinat, ya, keterangan-keterangan yang jelas. Thumma, ya,
Inna katsiran minhum, tapi kemudian kebanyakan dari mereka itu ba'da dzalika, setelah datang penjelasan itu, fil ardi, di atas bumi, la musrifun, mereka melampaui batas. Iya, datang keterangan-keterangan dari Rasul, ya, dari utusan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Tapi kebanyakan manusia itu melampaui batas, ya, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan dari ayat yang ke-32 dari surat Al-Maidah, ya, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan, maka dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang menghidupkan satu orang, yang menolong orang yang kesulitan, ya, kesusahan, kelaparan, maka dia seolah-olah telah menghidupkan seluruh manusia. Ya. Ayat ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, yakni akibat dari khamar tadi dan perjudian itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan kemudian pada akhirnya, ya, menimbulkan pertengkaran dan mungkin saling membunuh di antara mereka. Ya, saling membunuh di antara mereka karena ada kebencian dan ada permusuhan. Kita ingat tadi di ayat 90 dan 91, ya, bagaimana akibat atau dampak buruk dari khamar dan judi. Ya, bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, yang pada akhirnya mereka berujung kepada saling bertengkar dan mungkin saling membunuh. Nas'alullahal afiyata fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ini ada penguatan materi, nanti bisa kalian baca, ya, untuk didalami sehingga menambah penjelasan dari materi ayat-ayat tadi. Ya, ini masih juga ada hadis Rasulullah SAW, nanti bisa kalian juga pelajari. Ya, masih penguatan materi, ya, bisa kalian baca dan bisa dicatat di buku kalian. Baik, itu materi kita. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan mudah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.